Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Satu lagi yang kurang. Yes, gitu. Ini ingat orang tua santri nggak apa-apa ya? Iya benar. Oke, gimana sekali lagi ya? Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Wah, ini masih antusias ya Teh Eci ya? Iya. Udah panjang kali lebar ya Teh kalau baca manual buku tuh sebenarnya. Asli, mending baca sendiri ya. Ini baca sendiri ya. Tapi ini emang harus dijelaskan sama kita biar teman-teman semakin mantap alasan gabung menjadi relawan sahabat Alila. Coba dari kecamatan mana aja Teh Eci? Wah, ada Cimahi Utara ya, Cimahi Selatan, Cicendo, Pak Cimenyang juga ada kan, Cibiru. Oke, jadi berbagai kecamatan berarti ya. Kita kemarin kalau nggak salah ada 62 kelurahan ya? Iya, yang daftar dan yang daftar itu ada 62 kelurahan, kemudian kecamatan ada sekitar berapa Teh yang dibentuk grup? Kecamatan hampir ada 10. 10 kecamatan, oke. Teman-teman mungkin terkait manual book nanti kita share juga di grup atau udah? Belum. Oh belum, nanti di share di grup, kemudian teman-teman juga bisa mempelajarinya dengan apa tuh? Maksudnya membaca-baca, kemudian kalaupun ada pertanyaan nanti bisa diajukan juga. Intinya sih sebenarnya kita berkegiatan di komunitas sahabat Alila itu ada guidance-nya, ada panduannya, sehingga ada manual book tersebut itu untuk memudahkan langkah teman-teman juga. Kita sebenarnya udah hampir 3 tahun di daerah lain ya Teh ya. Betul, di luar kota. Di luar kota. Kita ada di hampir seluruh Jawa Barat. Nah, kita fokus 2023 ini memang Kota Bandung dan Cimahi ya. Nah, mungkin terkait nanti gimana sih kan berkegiatan segala macam tadi udah ini udah dijelasin juga. Dikit sih. Sedikit ya. Kita kayaknya banyak terus ngejelasin ya. Iya. Ini biar ada feedback dari teman-teman. Silakan teman-teman jangan malu-malu. Mumpung kita ada sesinya, silakan. Masih bingung atau udah paham banget atau malah makin bingung kan bisa aja. Iya, iya. Silakan. Ada Boleh, yang bertanya? bebas. Di sahabat Alila itu, oh ya, silakan Bu. Boleh Teh Eci dikasih. Boleh. Izin duduk nggak apa-apa. Oh ini bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lydia Yuliawati dari Kelurahan Geger Kalong. Oke. Mau nanya, misalnya ada sahabat Alila keluar kota, kita bisa bawa anak nggak? Soalnya anak ibu kebanyakan punya anak kecil. Oh iya. Oh kita mah sangat fleksibel sekali Teh Eci ya. Di Sumedang itu ada beberapa ibu-ibu yang anaknya itu masih kecil banget. Mereka ketika berkegiatan dibawa juga gak apa-apa ya. Intinya ya apa ya? Kalau kegiatan kerelawanan kan fleksibel ya Bu ya, tidak terlalu yang kayak kerja gitu. Jadi selama bisa kondusif aman-aman aja. Bu Lydia, oke, dari Kelurahan Geger Kalong, kecamatan apa Bu? Sukasari. Oke, terima kasih Bu. Orang tua santri juga bukan? Oke, gak apa-apa gabung di ini. Jadi ini teman-teman itu akan nanti itu dilantik kalau yang siap ya. Jadi ketika misalkan saya sekarang di sini langsung akan aja nanya yang benar-benar siap untuk berkegiatan dan menjadi bagian dari relawan sahabat Al-Hilal dengan segala tadi ya ada guidance segala macam tapi tidak memberatkan ya Teh Eci ya. Iya, intinya sih sebenarnya teman-teman mau untuk berkegiatan di masyarakat itu pentingnya itu. Karena relawan itu kan rela ditawan ya Bu ya, rela ditawan. Relawan itu tidak dibayar. Kenapa tidak dibayar? Karena harganya mahal. Nah, kalau kata Anies Baswedan, kenapa relawan itu tidak dibayar? Karena tidak ternilai. Gitu. Apa? Apa? Santai Pak. Kalau saya ngomong kata Pak Jokowi itu politik juga berarti Pak. Oh gitu. Oh masya Allah. Terima kasih ya Kang. Intinya teman-teman apa ya yang benar-benar mau kita nyari orang-orang yang emang beneran mau berkegiatan dan siap untuk berkarya di masyarakat itu kita ingin memastikan itu dulu Teh Eci karena ketika tadi Teh Eci udah
bagusnya dan teman-teman tinggal memastikan bahwa oh ini cocok nih dengan saya, oh ini kayaknya nggak cocok dengan saya gitu. Sekali lagi kita untuk memastikan dan tidak ada paksaan. Di sahabat Al-Hilal ini dikenal dengan sangat santai banget ya teh ya, dan kita orang-orangnya gaskeun, anti wacana, jadi gak banyak rencana, gak banyak konsep, yang penting berkarya di masyarakat sesederhana apapun itu gitu. Kemudian sama saya sih TEC kita kan udah pada ngelis tuh ada sahabat Al-Hilal yang mengajukan Al-Quran untuk TPQ ini, nah itu bisa jadi kegiatan utama yang mana kuncinya itu teman-teman gabung dulu jadi sahabat Al-Hilal yang nanti bisa misalkan sekarang bulan Juni itu misalkan fokus untuk penyebaran wakaf Quran di Kota Bandung dan Cimahi, hanya bagi orang-orang yang bergabung aja gitu. Dan kita ingin memastikan aja bahwa kan kalau teman-teman jadi relawan sahabat Al-Hilal mah jadi keluarga besar kita ya, jadi keluarga besar kita bukan siapa-siapa gitu. Seperti itu paling teh. Silakan selain beli dia. Oke, mangga teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numpangkeun Santi dari Kelurahan Cipedes. Yang ingin saya tanyakan teh, kalau misalnya kita ingin membuat program yang maghrib mengaji di daerah saya gitu, karena kebetulan beberapa tahun kebelakang ini di masjid itu kegiatan anak-anak kayak tenggelam. Jadi kalau bisa pengen di mantap. Mau di mana? Kelurahan mana? Cipedes di mana? Kecamatan apa? Kecamatan Sukajadi deket Karangsetra. Oke, Karangsetra yang Itu tepat. syarat dan ketentuannya seperti apa? Oke. Makasih. Makasih dengan Teteh Santi. Teh Santi, bagus banget pertanyaannya. Kita itu maghrib mengaji itu sebenarnya itu salah satu kegiatan aja ya. Yang mana rata-rata Teh Santi kalau di daerah-daerah yang udah kita bentuk itu udah ada sebenarnya. Tinggal aktivasi aja. Maksudnya tuh udah terbentuk gitu ya. Tinggal bagaimana ketika adanya sahabat Al-Hilal semakin berkembang. Nah, ini kan Teh Santi tadi udah tenggelam karam udah nggak ada lagi, itu bisa banget intinya. Selain dari Teh Santi yang dari Sukajadi, yang dari Kelurahan Cipedes ada lagi nggak? Sarijadi ya? Kecamatannya kecamatan? Oh, satu kecamatan. Teh Santi ada teman nggak di kelurahannya? Sebelum ini sih tahun kemarin waktu pandemi itu banyak banget relawan yang mendaftar. Cuman pas registrasi lagi kayaknya harus disenggol-senggol lagi. Oke. Jadi gini, biasanya gini Teh, kalau misalkan memang baru, misalkan Teh Santi kita bikin aja misalkan gerakan maghrib mengaji, kita pokok bikin posternya sama sahabat Al-Hilal pusat, misalkan kita oprek maghrib mengaji untuk sahabat Al-Hilal di Cipedes kecamatan Sukajadi gitu, atau kan sahabat Al-Hilal Sukajadi juga nggak apa-apa juga ya Teh Eci ya. Intinya sih dari sana kita ya, makanya kayak tadi kita itu di kegiatan sahabat Al-Hilal kan siap berkarya ya, akan Teteh, Ibu, Bapak siap berkarya di sana itu ketika misalkan emang oke, sekarang kita udah punya brand Al-Hilal. Nah, Al-Hilal itu dimanfaatkan dalam tanda kutip berdayakan sebagai branding di lingkungannya teman-teman gitu, bahwa kemudian di Cipedes dan Sukajadi sekarang udah ada Al-Hilal gitu lewat kegiatan maghrib mengaji salah satunya gitu. Jadi nanti Teteh itu bisa menggunakan nama Al-Hilal untuk nge-branding di daerahnya, dan kemudian kita bisa bikin poster untuk nyari relawannya gitu. Pun ketika misalkan ternyata Kang misalkan kayaknya butuh bantuan dulu dari Al-Hilal 3 untuk gurunya misalkan, nggak masalah juga gitu, kita nanti bisa transfer satu guru ke sana untuk kemudian bantu di sana. Intinya Teh Santi itu harus ada tim dulu nih, minimal 3 orang untuk kemudian biar si kegiatan maghrib mengajinya itu terarah gitu, nggak kemudian kan niatnya mulia banget ya Teh Eci ya, pengen ada pengajian. Insya Allah sih mudah-mudahan dengan branding Al-Hilal itu maksudnya tuh kan itu kan nanti ada pendaftaran santri atau apapun itu ya, bertahap gitu. Biasanya sih alhamdulillah yang sudah terjadi mah berjalan dengan lancar biasanya. Yang penting Teh Santi dan timnya itu loh yang mau bergerak. Siap nggak kira-kira Teh Santi? Oke. Kegiatannya mohon maaf apa Teh sehari-hari?
Oh mama biasa. Oh ini justru the power of mama ya. Di sahabat Al-Hilal itu Cimahi, ada yang dari Cimahi nggak? Itu mama itu Purulia. Itu ya Allah powerfulnya banyak. Oh ini anaknya. Nah itu Purulia itu mama tapi ngalahin anak muda, nggak ngerti saya. Sumedang juga mama sama. Paling aktif itu Cimahi, Sumedang. Ya kan Cicalengka, jadi itu mama malah punten banget ke anak-anak muda. Jadi kadang-kadang mama itu kreativitasnya justru ini, dan bahkan guru dia itu donaturnya udah banyak banget. Dan donatur itu kita nggak pernah minta bu, itu untuk teman-teman aja. Kita kan insya Allah support juga, asalkan ada poin yang 9 udah di-share belum ya? Udah. Nanti kalau pengen dapat kayak ketentuan dapat dana bulan itu ada 9 poin yang harus tercukupi, tapi lebih tepatnya lebih ke kayak kegiatan dan dokumentasi ya kebanyakannya itu. Nah itu kan selain dapat dari pusat, teman-teman bisa pakai kenceng sedekah subuh. Kenceng sedekah subuhnya kita sediain juga, kita bikinkan di sini segala macam. Jadi saya juga kaget itu Cimahi kok bisa sedahsyat itu ya. Kemarin itu kita sunatan massal itu Cimahi dapat sekitar 18 juta. Coba itu keren banget kan. Jadi nah mama yang lain akan kata yang lain juga bisa asalkan mau. Karena saya lihat itu ternyata teman-teman yang aktif itu ya emang mau, nggak banyak alasan gitu. Jadi kayak aduh kan saya mau sibuk, semua orang juga sibuk ya. Cuma tinggal skala prioritas, semua orang dikasih waktu 24 jam, tinggal kita ngatur skala prioritas kita. Kalau alasannya sibuk, semua orang sibuk, gak ada yang gak sibuk. Nah, orang-orang emang komit, berintegritas, konsekuen dengan apa yang diucapkannya, dia justru yang kemudian bisa bertahan dan berkarya di masyarakat. Insya Allah, dan sebenarnya di kegiatan sosial kan, iya yang ngegerakin hati siapa? Allah kan, yang berarti kitanya yang mau gitu. Oke, makasih Teh Santi, nanti kita bisa lebih lanjut juga ya. Oke, yang lain silakan, boleh. Dari akang-akangnya tuh sok mangga. Oh ini akang yang kemarin datang di acara JJA ya, Kang siapa tuh? Oh iya. Iya, Masya Allah, makasih kan udah datang. Kan siapa sih lupa lagi? Kang Dena ya. Gimana kan, ngeblank nggak atau makin pusing? Atau udah ini dari Cimahi kan ya? Dari Cimahi. Kalau apa? Cimahi Tengah. Oke. Barangkali ada yang mau ditanyakan kan? Atau gimana? Mangga. Silakan yang lainnya. Bapak, masih ada yang mau ditanyain? Cukup. Kata-kata yang di depan. Silakan. Intinya ya teman-teman itu saya tuh kepikirannya sahabat Al-Hilal Kota Bandung Cimahi ini tuh kita berkegiatan sosial tuh bareng-bareng Teci. Misalkan di satu kecamatan kan kita wakaf Quran. Ada yang dari Cimenyan nggak? Nah Cimenyan itu tuh daerah yang harus dibantu juga tuh di atasnya tuh ya, bener kan? Nah punten banget kalau dulu ada kristenisasi, masih ada nggak ya? Iya, tapi ini ya yang atasnya. Jadi saya dulu waktu SMA itu emang lagi ininya kristenisasi di Cimenyan, dikasih Indomie dan lain-lain ya, karena orang-orang muslimnya mungkin entah itu nggak peduli atau gimana, itu PR buat kita yang pada akhirnya tuh pada masuk Nasrani. Nah itu nggak cuma Cimenyan, kita bisa banget wakaf Quran ke daerah-daerah seperti itu ya teh ya. Jadi itu butuh banget kita kuatkan akidahnya melalui kegiatan-kegiatan yang positif, nggak cuma wakaf Quran. Mungkin teman-teman kalau kreatif kegiatan lain silakan. Intinya tuh kalau yang kepikiran sama saya tuh ya kita bisa wakaf Quran ke sana. Kedepannya tuh kita bisa kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu di Kota Bandung dan Cimahi ini. Intinya saya mau dulu nih teman-teman, siap nggak ini jadi keluarga sahabat Al-Hilal? Ya. Oke, Masya Allah, ini semangat banget ya berarti ya. Oke, saya seneng sama orang-orang semangat. Nah, karena emang kita kan harus sefrekuensi ya. Kalau nggak sefrekuensi kita nggak akan match gitu kan, yang 450 satuannya hertz ya, dengan 500 hertz dia nggak akan bisa
gitu, nggak akan masuk, harus frekuensi. Nah kita samain dulu frekuensi. Kalau teman-teman yang emang udah siap, kita akan lantik ya oleh direktur Yayasan Al Hilal langsung. Kalau misalkan yang belum siap, Pak, kayaknya saya mikir-mikir mau istiqoroh tahajud 30 hari misalkan, ya itu nggak apa-apa juga. Gitu. Jadi kita nggak ada pemaksaan. Oke, silakan yang lainnya. Kayaknya mau wajah-wajah bertanya lagi nih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Isma dari Kecamatan Acamani. Mau nanya, kalau misalkan kita kerja sama komunitas lain gimana? Jadi kan tadi dengar-dengar kalau di sini kekurangannya itu dari jaringan. Terus komunitas yang satu ini tuh jaringannya udah bagus, tapi kekurangannya dari Al-Quran dan Iqra gitu. Karena kan emang suka ada program tekur gitu kan. Kalau misalkan kerja sama komunitas luar dan boleh, itu kira-kira komunitas luarnya bisa berkontribusi dalam apa? Oke, bagus banget pertanyaannya. Teh Irma dari Arca Manik ya? Isma. Teh Isma, kita ada aliran 6 di Arca Manik ya? Tahu nggak? Nggak tahu ya? Di Cisarantan. Ya iya di Sarantan. Itu satu kecamatan ya? Iya. Iya, kecamatan di aliran 6 di Sarantan. Mohon maaf Teh Isma, tahu aliran dari mana Teh? Ikut HLC. Masya Allah. Oke, Teh Isma, jadi kita memang betul kurang, sebenarnya bukan kurang juga sih kita bermitra dengan orang, tapi karena mungkin orang cenderungnya tuh kayak ngelihatnya tuh Al-Hilal satu, padahal kita itu berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lainnya, salah satunya R&B kan. Di Sukabumi itu kita punya berpartner sama R&B, Remaja Ngaji Bareng. Remaja Ngaji Bareng itu berpartner sama komunitas Sahabat Al Hilal Sukabumi bikin gerakan maghrib mengaji. Nah makanya kayak Teh Santi tadi itu bisa banget Teh ada komunitas lainnya. Dan kita tuh sangat open sekali Teh Isma. Jadi ketika misalkan mau kolaborasi sama, mohon maaf nama komunitasnya apa? Santri Monteneri. Santri Monteneri. Monteneri. Ya. Ya naik gunung, cuman suka ada program tekur juga. Oke. Program apa? Program tebar Quran. Tebar Quran, mantap. Kalau kita SWQ ya, kita SWQ sebar wakaf Quran, ini tekur tebar Quran. Itu sangat boleh sekali Teh Isma. Yang penting ketika misalkan nanti di posternya mau ada 2 logo juga kita nggak masalah. Misalkan logonya si tekur sama logonya Sahabat Al Hilal Arca Manik. Arca Manik itu bagus banget seriusan. Itu penting banget untuk ada Sahabat Al Hilal karena kita nggak kagero istilahnya mah. Nah makanya Teh Isma di sini bisa nggak tuh nanti di Arca Manik ajak aja kalau ada teman-temannya di kelurahan yang lain, entah itu Bina Harapan, Cisaranten Kidul ya kalau nggak salah tuh ya, banyak kelurahan itu ajak-ajak aja yang mana berkarya gitu untuk wilayah Arca Manik. Kita kan kalau di Cibiru ada Al Hilal Cibiru gitu kan, kalau di Arca Manik ada Al Hilal Arca Manik. Sebenarnya kalau ada yang ada Al Hilalnya sebenarnya harusnya lebih bagus gitu. Yang ada dikit kayak ini masuk kecamatan apa Bu? Mohon maaf. Nah di Sukasari itu harus bagus karena ada Al Hilalnya. Di Arca Manik harus lebih bagus karena ada Al Hilalnya. Nah makanya Teh Isma ini kalau menurut saya kesempatan banget Teh, dan ajak aja sebanyak-banyaknya kolaborasi sama ini mah. Dan untuk ininya kayak gimana, nggak gimana nanti kalau misalkan emang kegiatan kita bareng-bareng aja gitu. Jadi ajak mereka, intinya Teh Isma tuh punya tim yang mana di sana itu adalah Sahabat Al Hilal Arca Manik gitu, dan itu harus buat Teh, dan itu jadi branding tersendiri. Kedepannya teman-teman kalau udah kuat di perkecamatan itu, kita kalau teman-teman mau ngadain acara di kecamatan di kelurahan kita bisa samperin juga. Intinya mah yang tadinya kita fokus tuh di Jawa Barat, se-Jawa Barat ini kita mau mencoba untuk mengabdi dan berkarya di daerah sendiri gitu, di Kota Bandung dan ini. Dan mudah-mudahan orang-orangnya mau. Kadang-kadang nggak mau, paham nggak? Jadi kenapa kadang-kadang nggak mau Teh Eci, jadi curhat saya. Jadi maksudnya tuh kok kenapa orang luar pada mau, orang dalam nggak mau gitu, orang yang dekat itu kadang-kadang nggak mau gitu. Cuman memang itu ya tantangan tersendiri juga ya. Jadi boleh banget Teh Isma nanti ini aja kolaborasi aja tuh, ajakin sebanyak-banyaknya gitu. Gitu paling Teh ya. Oke, ada lagi silakan. Oh enggak Kang atau Pak atau Mas, bebas. Kang Fajar tadi.
share ya, Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk saya punya gagasan atau punya ide. Mungkin selama ini sepertinya menyimak Al-Hilal dari pertama saya dapat informasi dari penyebaran beras untuk guru ngaji dan lain sebagainya sampai hari ini saya hadir di sini. Saya ingin ke depan selain program utama tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur tentang anak yatim, penyebaran wakaf Quran dan lain sebagainya, saya yang punya gagasan mengadakan pelatihan berbasis life skill. Saya ini terapis bekal. Mungkin untuk saya nanti bisa gratis lah, nggak usah dibayar. Mungkin bisa nanti pesertanya di antara teman-teman kita relawan. Pelatihannya bisa dimulai dari pelatihan dasar 3 hari, 3 bulan atau per 1 semester. Ini manfaatnya sangat luar biasa karena bukan sekedar keterampilan tapi bisa juga sebagai pembantu penghasilan ekonomi. Nah, saya selama ini kan mencari partner, mencari kemitraan yang bisa menjadi support atau investor. Mudah-mudahan ke depan ini Al-Hilal bisa menjadi wasilah atau jembatan terlaksananya apa yang saya harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dari mana Pak? Saya Dago Ciburial Cimenyan. Oke, Dago Ciburial Cimenyan. Maksudnya Kabupaten Bandung ya Pak ya? Oke. TEC terkait pelatihan ini, pelatihan life skill, betul. Kita tuh sebenarnya tuh kedepannya Pak pengen banget yang tadinya, maksudnya gini, kegiatan sahabat Al-Hilal ini tuh kan banyak berbagi ya, banyak penyaluran segala macam. Nah, kita juga pengen ngembangin diri sendiri gitu. Ngembangin diri sendiri itu ngembangin teman-teman, ngembangin relawannya. Bahwa relawan tuh harus upgrade juga, setuju nggak? Bahwa kemudian Kang gimana caranya jualan di TikTok misalnya, itu kan penting banget zaman sekarang, betul kan? Di Shopee, di Tokopedia, ya itu life skill yang emang benar-benar dibutuhkan banget kekinian. Termasuk salah satunya tadi kan kalau bekam itu kayak pengobatan gitu ya, pengobatan ala Nabi, yang mana kita bisa ngadain beberapa kali pelatihan terkait hal itu. Dengan Bapak siapa? Mohon maaf. Pak Gunawan. Pak Agus nanti kita bisa untuk lebih lanjutnya. Nah makanya kan tadi Pak Hendra bilang katanya bakalan ada kayak semacam pelatihan ya. Jadi nanti kita bisa setting Pak. Yang penting Pak Agusnya aktif nih. Jadi kita kadang-kadang bingung juga yang ngusulin kegiatan terus kemudian hilang tenggelam gitu. Jadi bingung juga yang mana. Nah ini harus aktif untuk kemudian silaturahmi terus sama kita, yang mana kita nanti bisa setting waktu, setting tempat untuk kegiatan-kegiatan. Gak cuma tentang bekam, kalau teman-teman ada ide lain juga mangga. Misalkan ada dari ibu-ibu yang emang pengen belajar apa juga mangga aja. Intinya kegiatan kita tuh harus bermanfaat bagi diri kita, si sahabat Al-Hilal nanti, terus bagi orang lain ya. Jadi diri kitanya juga harus berdaya. Makasih Pak Agus, nanti kita bisa lebih lanjut untuk mengobrolkan hal itu ya.